Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pelajaran seni budaya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, untuk kesempatan kali ini Pak Irfan tidak banyak yang akan disampaikan, hanya sedikit saja. Pak Irfan hari ini akan mereview kembali bab 12 ya. Mengapa Pak Irfan mereview bab 12 kali ini? Karena menurut Pak Irfan bab 12 ini yang menurut Pak Irfan wajib untuk kalian ulangi atau direview kembali untuk persiapan PAT yang akan datang. Baik, kita mulai ya. Siapkan buku paketnya, siapkan stabilo, pensil atau pulpen untuk menggarisbawahi apa yang Pak Irfan bahas di video kali ini. Baik, bab 12 ini mempunyai judul bermain musik tradisional secara kelompok atau bisa dikatakan dengan ensemble ya, sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari dari kelas 7 bahwa ensemble itu adalah bermain alat musik secara bersama-sama itu ya. Kita lanjutkan ke poin pertama, yaitu jenis gamelan Jawa. Jenis gamelan Jawa. Nah, anak-anak, di sini sudah ada sekitar 7 jenis gamelan Jawa yang ada di buku paket dan mudah sekali untuk dikenal. Biasanya gamelan-gamelan ini berada di Keraton Yogyakarta ya. Biasanya banyak sekali gamelan-gamelan ini hadir di daerah keraton seperti itu. Sebagian besar gamelan ini ada di daerah Keraton Yogyakarta maupun Keraton Cirebon seperti itu. Kita lanjut ya. Yang pertama adalah gamelan ageng, garis bawahi ya, gamelan wayangan, gamelan gadon, gamelan cokekan, gamelan krumpiung, gamelan kodok ngorek, dan gamelan sekati. Pak Irfan bahas satu persatu dulu ya. Di sini ada gamelan ageng. Anak-anak, sesuai dengan apa yang pernah kita bahas, gamelan ageng ini mengapa disebut gamelan ageng? Sejarahnya dulu dibedakan karena ukuran. Ada yang disebut gamelan ageng dan gamelan cilik, ukurannya besar dan kecil ya. Yang besarnya gamelan ageng dan yang kecilnya disebut dengan gamelan cilik. Nah, anak-anak, gamelan ageng ini terbuat dari bahan gangsa ya. Gangsa ini adalah campuran tembaga dan rejasa. Ingat-ingat ya, gamelan, kalau Pak Irfan bertanya tentang bahan gangsa, berarti itu bahan campuran antara tembaga dengan rejasa. Pak, apa sih rejasa? Rejasa itu adalah timah putih ya. Rejasa itu timah putih yang dulunya cair dan dipadatkan, itu namanya bahan rejasa. Oke. Setelah itu ada gamelan wayangan. Gamelan wayangan ini mempunyai fungsi ya sampai sekarang. Dari namanya sudah terlihat ya. Gamelan wayangan ini mempunyai fungsi untuk mengiringi pewayangan yang ada di Jawa dan Bali. Seperti itu. Itu ciri-ciri gamelan wayangan ya, mempunyai fungsi memiliki fungsi mengiringi wayang, pertunjukan wayang. Gamelan wayangan ini mempunyai 2 laras ya.
Yang pertama adalah laras salendro, yang kedua adalah laras pelong. Pak, apa sih salendro dan pelong? Nah, awas yang lupa lagi ya. Nanti kita bahas, ada poinnya ya. Kita lanjut. Gadon, cokekan, krumpiung, kodok, korek, dan sekati. Silahkan kalian garis bawahi pengertian sejarahnya, terus di mana biasa gamelan itu ditemukan. Silahkan garis bawahi di buku paket tersebut. Lanjut kita ke instrumen instrumen gamelan Jawa. Nah, anak-anak di sini sudah ada sekitar 19 ya. Sudah ada 19 instrumen gamelan Jawa, dari mulai kendang, bonang, saron, demung, selentem, ketuk, kempiang, kenong, kempul, sampai terakhir ya, sampai kemanak. Nah, Pak Irfan hanya mengingatkan saja, ingat dari bentuk-bentuknya. Dari bentuk-bentuk gamelan tersebut ada yang berbentuk pencon, masih ingat ya, berbentuk pencon. Pencon itu sebuah alat musik tradisional yang menonjol dari bidang datar. Biasanya ada di alat musik gamelan, yaitu bonang biasanya ya, seperti itu. Dan masih banyak banget bentuk-bentuk pencon tersebut. Seperti di sini ada gong ya, kempul. Ini adalah alat-alat musik yang berbentuk pencon. Sekali lagi, berbentuk pencon, alat musik yang menonjol dari bidang datar, itu namanya pencon. Berbeda dengan bilah ya. Kalau bilah itu seperti saron, kotak-kotak gitu, persegi panjang gitu ya. Persegi panjang itu adalah bilah, alat musik yang berbentuk bilah. Itu. Nah, di sini juga ada yang menarik di gambar instrumen gamelan. Ini ada, kalau suling sudah sering sekali ya kalian menemukan alat musik tiup. Siter, ini temannya kecapi ya, hanya bentuknya lebih besar. Dan rebab ya, rebab ini alat musik gesek seperti biola, namun nadanya nada tradisional ya. Jadi jika di Eropa ada biola, kalau di Jawa itu ada rebab, seperti itu. Oke, ke poin selanjutnya. Anak-anak, tadi Pak Irfan sudah menjelaskan tentang gamelan wayangan, bahwa gamelan wayangan ini memiliki tangga nada atau laras ya, laras salendro dan pelong. Ingat-ingat, ini basic banget ya, tentang tangga nada gamelan Jawa. Jadi salendro itu kalian ingat-ingat ya, jika tertukar ini bahaya ya. Jika salendro ini biasanya mempunyai kesannya sedih ya, sendu, romantis, mengalun gitu dari temponya. Untuk salendro, ingat-ingat laras pelong ya, ini kebalikannya. Ini senang, gagah, agung, megah. Itu untuk laras pelong. Seperti itu anak-anak ya. Mungkin hanya 3 poin saja yang Pak Irfan bahas hari ini. Setelah ini kita ada sesi tanya jawab kembali di aplikasi SMP IT Anima. Ayo kita kembali lagi ke aplikasi SMP IT Anima. Seperti itu. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata Pak Irfan yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.